Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Profesor Dr. Haji Maskuri MSI selaku Rektor Universitas Islam Malang, Ibu Nurdiana SI MSI selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Malang, Bapak Budi Wahono SEMM selaku Kepala Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Malang. Di sini izinkan saya, Hanifa Ainunadiro, NPM 21901081178, menyampaikan laporan akhir magang dan studi independen bersertifikat pada Mitra PT Ruang Raya Indonesia dengan jurusan Data Business Analytics and Operation Bootcamp di PT Ruang Raya Indonesia. Yang pertama, abstraksi. Pembelajaran Data Analytics and Operation atau DBA di Ruang Raya Indonesia dapat disimpulkan bahwa Introduction to Product Analytics merupakan suatu metode untuk menganalisa data yang digunakan untuk berinteraksi dengan pengguna terhadap produk yang dibeli konsumen. Penerapan matrix to business dapat mengambil kesimpulan dalam pendapatan melalui matrix maupun algoritma dalam visualisasi. Penerapan komunikasi yang baik dapat memberikan pembelajaran tentang negosiasi antar perusahaan. Seorang pemimpin dapat merumuskan kebijakan melalui data visualisasi melalui media Tableau, Python, maupun SQL. Seorang pemimpin juga dapat memahami most painful customer market yang dituju, maka perusahaan dapat menanggapi permasalahan yang terjadi dalam perusahaan dan dapat memberikan impact positif bagi para konsumen. Kemudian untuk lingkup pekerjaan yang pertama yaitu ada Digital Product Analytics. Di sini mempelajari Analytics Framework, Matrix, dan KPI serta Product Funnel Metric. Yang kedua ada Introduction to Data Analytics for Business, mempelajari dasar-dasar analisis statistik, metode analisis prediktif, interpretasi hasil evaluasi model guna memberikan solusi pada masalah bisnis, dan menerapkan dasar-dasar bahasa pemrograman Python untuk melakukan eksplorasi, transformasi, dan pemodelan data. Yang ketiga ada Data and Visualisasi with Tableau, mempelajari dasar-dasar teknik visualisasi dan storytelling data yang efektif untuk menjelaskan suatu wawasan atau insight bagi perusahaan dan menerapkan penggunaan platform Tableau Public dan Tableau Desktop dalam memvisualisasikan data. Yang keempat atau yang terakhir ada SQL for Analytics, mempelajari dasar-dasar konsep basis data rasional atau RDBMS, konsep entity relationship diagram, dan menerapkan penggunaan relational database management system seperti MySQL dan PostgreSQL. Kemudian saya ingin menjelaskan final project. Jadi di akhir pembelajaran kami diminta untuk mengerjakan sebuah final project dibagi menjadi kelompok-kelompok dan satu kelompok berisi 4 orang. Saya akan menjelaskan mengenai description dari final project yang kami kerjakan, yaitu sebuah perusahaan bernama The Looker e-commerce adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang fashion yang sudah cukup terkenal luas di berbagai belahan negara. The Looks memiliki goals untuk menjadi perusahaan nomor 1 di dunia. Setelah tim melihat rekap data dari tahun 2019 hingga tahun 2022, Delook berencana meningkatkan profit penjualan untuk beberapa tahun ke depan agar menjadi perusahaan e-commerce nomor 1. Meningkatkan jumlah user dan memperluas jangkauan area penjualan di berbagai negara adalah cara perusahaan untuk mendapatkan profit yang lebih besar. Tetapi untuk mendukung tujuan tersebut, perusahaan juga harus selalu memastikan ketersediaan produk di setiap distribution center agar customer tidak berpindah ke e-commerce yang lain, dan harus memiliki strategi pemasaran yang kuat agar tidak kalah bersaing dengan kompetitor yang lain. Tetapi perusahaan masih memiliki beberapa masalah internal seperti karyawan yang tingkat angka absensinya per tahunnya masih tinggi, kemudian ada faktor ini dapat
mengurangi kinerja di dalam perusahaan. Maka dari itu dibutuhkan langkah penanganan untuk mengurangi tingkat absensi yang tinggi. Dari problem masalah yang ada di atas, seluruh departemen perusahaan Delook e-commerce akan berusaha memberikan solusi untuk memecahkan masalah agar perusahaan dapat mencapai goals tanpa ada hambatan. Sebelumnya, pada pengerjaan final project ini dibagi menjadi 4 departemen, yaitu yang pertama departemen marketing, kemudian ada departemen produk, ketiga departemen sales, dan yang terakhir ada departemen HR. Saya mengerjakan atau bertanggung jawab kepada departemen sales. Di sini saya menjelaskan kemudian metodologi penelitiannya. Yang pertama ada business understanding. Kita menjelaskan problem statement atau 5W1H. Yang kedua yaitu data analytics. Yang kedua ada data analisis. Untuk sales menggunakan 2 data, yaitu data order items dan data order. Di inner join pada SQL sehingga menjadi database order items.csv, diubah menjadi CSV karena agar bisa diolah kembali di Python. Yang ketiga yaitu mengolah data yang sudah diolah di SQL dipindahkan ke Python. Kemudian kita menganalisis data menggunakan EDA atau exploratory data analysis yang berisi menghandle missing value, outliers, dan data duplicate. Yang keempat masih tetap di Python, yaitu data preparation untuk departemen sales menggunakan categorical dan core matrix atau correlation matrix. Yang kelima yaitu ada modeling. Di sini untuk departemen sales menggunakan modeling time series and forecasting. Mengapa menggunakan time series and forecasting? Agar kita dapat mengetahui tren dari penjualan serta kita dapat memforecasting atau meramal penjualan pada bulan-bulan berikutnya. Kemudian untuk model evaluation, sales menggunakan Advaler, model ARIMA, model Whole Winters. Yang terakhir ada data visualization. Di sini data visualization menggunakan Tableau. Yang pertama saya ingin menjelaskan untuk memodifikasi data menggunakan SQL. Memodifikasi data dengan menggabungkan 2 dataset menjadi satu dataset menggunakan left join tools pada PostgreSQL. Database yang pertama digunakan yaitu order items dan dataset yang kedua yaitu orders. Kemudian kedua dataset tersebut digabungkan menjadi satu, menjadi file order items.csv yang berisi produk, waktu order, status, dan jumlah item yang terjual. Next, ada pengolahan data menggunakan Python, menggunakan dataset yang sudah dimodifikasi menggunakan PostgreSQL. Dataset tersebut akan diolah menjadi sebuah prediksi menggunakan bahasa pemrograman Python dengan bantuan tools dari Google Colabs. Sebelum dimasukkan ke permodelan, dataset yang digunakan harus bersih dari null, data duplicate, dan outliers. Maka dari itu, tahap pertama dalam pengolahan data adalah data cleaning. Setelah data bersih, tahap kedua adalah exploratory data analytics. Pada tahap EDA, ini kita melakukan EDA dengan menggunakan fungsi statistik agar tahu penyebaran datanya. Untuk modeling, pada departemen sales menggunakan time series and forecasting. Kemudian ada visualisasi with Tableau. Analisis dapat menerapkan pengolahan data secara real-time dengan cara memvisualisasikan hasil dari pengolahan data yang dilakukan di Google Colab menggunakan Tableau. Kenapa data harus divisualisasikan? Karena agar data lebih menarik. Data yang sudah divisualisasikan ditampilkan menggunakan KPI atau KPI dashboard sebagai key performance agar mudah dipahami oleh orang lain. Disertai dengan data storytelling dengan narasi, kumpulan data yang mampu menyampaikan
makna-makna dari data tersebut dengan cara yang kuat dan menarik. Untuk hasil pencapaian dari final project untuk Departemen Sales, yaitu dalam pengerjaan final project ini saya bertanggung jawab pada Departemen Sales, di mana harus menganalisa tren penjualan pada periode tahun 2019 hingga tahun 2022, dan didapatkan bahwa tren penjualan terus naik dari tahun-tahun sebelumnya. Untuk perbandingan penjualan juga cukup baik karena banyak barang yang sukses terjual daripada barangnya di cancel. Untuk lebih jelasnya, saya dapat dilihat dalam visualisasi menggunakan Tableau. Visualisasinya yang pertama, saya menampilkan adalah perbandingan jumlah item yang dipesan di tahun 2022. Untuk jumlah yang paling besar yaitu ada pada bulan Mei dengan jumlah ship. Ship adalah barang yang sudah terkirim dengan jumlah 12.466. Kenapa di bulan Juni ini grafiknya turun? Karena penulisan pelaporan data terjadi di akhir bulan Juni, sehingga bulan Juni masih mengalami penurunan. Kemudian untuk jumlah perbandingan dari jumlah item dan status penjualan, yang tadi saya katakan, kenapa perusahaan ini penjualannya dikatakan berhasil, karena ship dan complete itu lebih banyak daripada yang return dan yang cancel. Kemudian untuk harga dan status penjualan, yang paling tinggi yaitu pada tahun 2022. Kemudian saya tadi menggunakan modeling time series and forecasting. Nah, ini untuk visualisasi forecasting harga jual dan waktu order. Forecasting atau peramalan untuk penjualan pada bulan Juni hingga Juli diprediksi turun. Kemudian untuk forecasting waktu order dari bulan Januari hingga bulan Mei tercatat naik, dan pada bulan Juni turun, hingga di forecasting pada bulan Juli juga turun. Kesimpulannya, dari program pelaksanaan magang dan studi independen bersertifikat dapat membantu mahasiswa untuk mengembangkan hard skill, soft skill di luar kampus. Mahasiswa juga dapat banyak pengalaman mengenai bekerja dalam tim dengan baik. Analisis dan prediksi yang telah dihasilkan selama program magang studi independen bersertifikat ini diharapkan bermanfaat dan menyelesaikan permasalahan yang terjadi pada situs e-commerce tersebut, yaitu analisis tren penjualan. Berikut saya tampilkan link untuk file SQL, Google Colab, dan Tableau. Berikut saya tampilkan beberapa dokumentasi dari kegiatan studi independen di PT Ruang Raya Indonesia. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.